Orang soleh itu bikin pesawat. Orang soleh itu riset setiap hari, bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan, bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan, bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin, sehingga listrik itu tidak boros karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab, semakin mudah. Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja Jalan Sariwangi nomor 51, nyampe. Lurus 5 km belok kanan, 10 km belok kiri, jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir nggak kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi, harus menguasai bahasa program, harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi. Kalau saya cerita itu pasti kalian nggak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus nggak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh, saya bilang. Saya lihat banyak mahasiswa saya di sudut-sudut kampus itu baca Quran. Dan Qurannya tuh nggak suka yang gede-gede. Saya juga heran. Yang kecil itu baca Quran. Habis gitu saya tanya, kamu ngerti yang dibaca? Enggak, Pak, katanya. Dan saya pastikan dia pasti ngaku orang soleh. Dan yang tidak baca kayak dia pasti dia bilang salah. Ini kan ukuran yang salah. Dan ini harus diperbaiki. Kan ini paradigma yang keliru. Itu. Nabi Muhammad sedang saum ketika disuguhi makanan oleh orang Yahudi. Yang nyuguhi orang Yahudi, beliau batalkan saumnya demi untuk menghormati hidangan yang disajikan oleh orang Yahudi. Soleh apa salah? Seorang nabi kan begitu, ngasih contoh. Soleh. Model-model kalian ini. Ada tuh murid saya, tiap datang ke rumah saya saum. Setiap disuguhi diajak makan sama saya, maaf ayah, saya sedang puasa. Suatu saat saya juga ngomel aja, kamu itu gimana sih? Diajak makan sama saya, tiap datang ke rumah saya saum mulu. Apa yang dicari? Hak tubuhmu kenapa tidak dikasih? Itu sudah kurus kerontang saum tiap hari. Ya ntar penyakitan. Apa disuruh begitu sama semesta? Apa Allah itu yang suka merampas kesenangan kita? Tidak. Allah ingin kamu bahagia, ingin kamu menikmati seluruh ciptaannya. Siddhartha Gautama 6 tahun tinggal di hutan, meninggalkan kerajaannya. Beliau ingin mencapai pencerahan di hutan, sampai kurus kerontang, saum setiap hari tidak makan. Dan tiba-tiba kemudian ada sekelompok darwis yang bernyanyi. Ada orang katanya di hutan ini yang sedang menyiksa dirinya, pura-pura mau mencari Tuhan. Tersinggung tuh Siddhartha Gautama. Kemudian dia sadar, dan ternyata di hutan menyiksa diri, yang didapat bukan pencerahan. Dia pulang ke kerajaannya, makan seperti biasa, hidup seperti biasa, melayani orang-orang yang dia cintai. Justru di pohon bodhisatwa inilah beliau mencapai pencerahan. Di pohon zaitun inilah beliau mencapai pencerahan. Kalau yang tradisi Nasrani, di pohon Natal inilah mencapai pencerahan. Gak usah usil ya pohon Natal. Pohon Natal itu lihat, lampu semua kan? Iya. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik
Begitu seseorang sudah nakal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. 3 Taurat turun sama Nabi Musa. 4 Zabur turun sama Nabi Daud. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain katanya kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Vertikal itu urusan horizontal, urusan duniawi. Vertikal itu kan urusan yang panjang, urusan keabadian. Itu kan sama saja dengan kita belajar pergi ke Mekah disuruh sa'i. Laki-laki disuruh lari, perempuan disuruh jalan. Kan simbolisasi itu namanya. Apa maknanya? Laki-laki itu urusan ruhani, perempuan urusan jasmani. Urusan dunia jalan aja kata Allah. Yang penting kamu kerja, ntar juga ada rezekinya. Tapi urusan akhirat, urusan pulang kepada Allah, kamu harus lari. Berapa kali kalian pergi sa'i ke sana? Gak ngerti-ngerti. Yang penting kalau sudah lampu hijau, laki-laki lari, perempuan jalan. Walaupun perempuan guru senam, tetap aja jalan. Gak boleh jadi lari. Walaupun laki-laki pernah kena stroke, tetap harus lari. Kan begitu. Nah, ketika kalian sudah lari karena laki-laki merasa sudah dapat surga, padahal nggak ngerti apa-apa. Itu kan simbolisasi. Makna terdalamnya bukan itu. Urusan rohani, urusan spiritual lari. Urusan jasmani jalan aja. Jalan aja. Asal silaturahimnya bagus, nanti juga rezeki pasti dapat. Kan begitu. Ini saya ngomel, ngerti ya maksudnya?